Bab 21, Maju dengan Lompatan dan Batas. Juga pada saat ini, Nikian mengamati bahwa ki spiritual surga dan bumi yang padat yang sebelumnya telah berkumpul di tambang menghilang dengan cepat. Tampaknya seolah-olah satu-satunya tujuannya adalah untuk diserap oleh tulang hewan. Ketika tulang hewan kembali ke statusnya yang biasa dan jiwa Nikian muncul darinya, ki spiritual juga bubar. Oh, dengan tulang hewan di tangan dan ekspresi bahagia di wajahnya, Nikian berkata, "Bibi, aku telah mencapai tingkat ke-6 pemurnian ki." "Betulkah?" seru Nikian. Nikian menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menganalisis akumulasi ki spiritualnya. Kemudian dia mengkonfirmasi, "Akumulasi ki spiritual di gantian dan lautan spiritual saya sama kayanya dengan mereka yang telah mencapai tingkat ke-6 pemurnian ki." "Benarkah? Apakah kamu yakin?" Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Nikian. Nikian mengangguk lagi. "Pasti leluhur klan Ni yang menawarkan bantuan." Nikian bersuka cita. Menunjuk ke tumpukan batu di sisi mereka. "Selama keruntuhan, batu-batu berjatuhan di mana-mana kecuali tempat kita berdiri. Ini bertentangan dengan akal sehat. Kamu mengumpulkan ki spiritual dalam jumlah yang luar biasa hanya dengan memeriksa tulang binatang di tanganmu. Pada akhirnya, kamu maju dengan pesat, mencapai tingkat ke-6 ki refining. Selain sihir luar biasa yang ditunjukkan tulang hewan, kemajuan besarmu pasti merupakan hasil dari berkah nenek moyang kita." "Mungkin." Nikian tersenyum, mengabaikan tahayul Nikian. Bayangan samar bersembunyi di tempat gelap tambang dan diam-diam mendengarkan apa yang mereka katakan, tapi matanya terpaku pada tulang binatang di tangan Nikian. RUUMBLE. Pada saat inilah getaran gemuruh lain memenuhi gunung. Energi api dari permata Flame Cloud di seluruh gunung telah dikuras oleh tulang binatang, memicu perubahan drastis dan mengacaukan struktur seluruh gunung. Menonton pintu masuk yang diblokir, Nikian tiba-tiba terbangun dari lamunannya. Euforia di matanya memudar, dan ketakutan mulai membara. "Aduh buyung," semburnya. "Kita harus keluar secepat mungkin atau kita akan terkubur di perut gunung." Pemandangan pintu masuk yang tertutup puing membuat Nikian bingung. Menghilangkan keinginannya untuk mempelajari setetes darah di tulang hewan dengan benar. "Cepat," Nikian berkata, "pindahkan puing-puing ini. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin." Nikian mengangguk dan bersiap untuk segera bertindak. RUUMBLE. Suara keras lain muncul dari tambang lain. Nikian dan Nikian saling memandang sejenak, mengetahui bahwa tambang lain pasti telah mengalami perubahan besar dan mereka akan mati jika mereka tinggal di dalam lebih lama lagi. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka mendengar raungan lain dan merasakan seluruh gunung bergetar. Dalam kegelapan, bayangan samar yang bahkan tidak bisa dideteksi Nikian juga memperhatikan situasi genting. Bayangan itu melihat ke arah pintu masuk dan mulai menggerakkan tangannya dengan cara yang aneh, seolah-olah sedang mengatur sesuatu. Ki spiritual surga dan bumi yang telah mengalir keluar di sepanjang lantai batu, mengikuti gerakan bayangan seolah-olah tiba-tiba dimanipulasi. "Kakak." Reruntuhan yang menghalangi pintu masuk ke tambang ditarik ke samping oleh kekuatan tak terlihat dan kemudian meledak keluar. Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah lorong melalui pintu masuk yang diblokir dibersihkan. Nikian dan Nikian menatap pintu masuk, tiba-tiba menyadari bahwa tantangan yang mereka hadapi telah diselesaikan secara misterius. "Bibi." Nikian menggaruk kepalanya dengan curiga. "Apakah kita benar-benar dilindungi oleh nenek moyang kita?" Menurut akal sehat, tidak mungkin getaran gunung bisa begitu tepat mendorong puing-puing dari pintu masuk. Bahkan Nikian, yang sama sekali tidak percaya tahayul, tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah karena fenomena abnormal yang berulang. "Benar." Mata Nikian bersinar dengan percaya diri, dan dia menambahkan, "Berhenti berdiri di sana, pergi. Cepat." Begitu dia selesai dan bahkan sebelum Nikian memberikan jawabannya, dia memegang lengannya dan berjalan menuju pintu masuk di sepanjang lorong yang terbuka secara ajaib. Bersama-sama, mereka berjalan melewati lorong, berjalan di sepanjang ruang yang telah dibersihkan secara misterius untuk menampung dua orang yang lewat berdampingan. Pelarian mereka berjalan dengan sangat lancar, dan gunung itu masih bergetar bahkan saat mereka muncul. Melihat Nikian dan Nikian berlari keluar dari pintu masuk yang tertutup debu, Nisiang, penjaga klan Ni, tergagap, "Nona. Bagaimana kalian berdua bisa keluar?" Setelah melihat Nikian dan Nikian bergegas keluar dari tambang,
banyak anggota klan Ni yang cemas, bersama dengan banyak pekerja yang ketakutan. Mengucapkan selamat yang tulus. Luar biasa, benar-benar tidak bisa dipercaya. Kami semua mengira kamu akan terkubur hidup-hidup di tambang. Dewa memberkatimu, kakak tertua. Petik 2. Nikian cukup lega telah melarikan diri. Menyeret Nitian jauh dari gunung yang bergemuruh, dia berkata, "Itu semua berkat leluhur kita." Aku pikir juga begitu. Ni Xiang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dalam hatinya, dia merasa bahwa fakta bahwa Nikian dan Nitian bisa keluar hidup-hidup hanyalah sebuah keajaiban. Setelah menggemakan pandangan Nikian, dia memasang ekspresi pahit, mengatakan, "Puluhan anggota klan Ni meninggal, dan pekerja yang tak terhitung jumlahnya akan tidur di tambang untuk selama-lamanya. Ini adalah bencana besar." Kata-katanya bergema dengan Nikian, yang dengan serius berkata, "Insiden ini akan berdampak signifikan pada klan." Ni Xiang mengangguk dengan senyum pahit. "Tugas utama klan Ni kami adalah membantu Sekte Cloud Soaring menambang permata Flame Cloud di gunung ini. Perubahan besar seperti itu akan mengganggu upaya penambangan untuk beberapa waktu. Untuk mengumpulkan permata Flame Cloud yang cukup untuk diserahkan ke Sekte Cloud Soaring tahun ini. Mereka pasti akan menyalahkan kita untuk ini." Banyak anggota klan Ni yang masih hidup bingung, dan benar-benar terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana klan kita bisa berpijak di Black Cloud City tanpa perlindungan Sekte Cloud Soaring? Kemalangan parah sudah dekat. Klan Master baru saja menjabat. Dengan insiden yang begitu serius, dia pasti akan menghukum kita dengan berat. Oh tidak, Ni Xiang menatap kecewa pada Nikian. "Kakak perempuan, bagaimana menurutmu? Sebagai kerabat jauh dari klan Ni Xiang telah datang ke posisinya karena Ni Donghai. Sekarang Ni Beichuan telah menjadi ketua klan. Dia bertekad untuk menggantikannya dengan salah satu kroninya. Untuk beberapa waktu sekarang, Ni Beichuan telah mencoba untuk berkelahi dengan dia dan dengan demikian datang dengan alasan yang baik untuk memecatnya, tetapi tidak pernah berhasil dalam usahanya. Karena bencana ini, dia kemungkinan besar akan dapat menghapus Ni Xiang dari jabatannya dan bahkan menjatuhkan hukuman berat padanya." "Itu adalah bencana alam," kata Nikian menghibur. "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan dengan setia menceritakan prosesnya ketika aku kembali. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan." Ni Xiang menghela nafas. Dia tahu betul aksesi Ni Beichuan telah meninggalkan tim ayah dan anak Ni Donghai dan Nikian dalam posisi yang sangat berbahaya di klan. Bertekad untuk membuat percikan, Ni Beichuan tidak akan pernah melupakan kesempatan emas ini. Ni Xiang yakin bahwa dia akan dihukum sebagai contoh untuk memperingatkan orang lain. "Nitian dan aku akan kembali sekarang," kata Nikian, "tapi yakinlah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu." "Baik," Ni Xiang tanpa daya menganggukkan kepalanya. "Kamu tidak boleh mengambil tindakan sembrono dalam periode ini," lanjut Nikian. "Kamu harus menunggu sampai getarannya benar-benar hilang. Kemudian kamu bisa mengeluarkan mayat dari tambang, membuka kembali terowongan batu, dan melanjutkan perjalanan. Menambang permata Flame Cloud." Bahkan dia tidak tahu bahwa semua perubahan dramatis disebabkan oleh tulang binatang di tangan Nitian. Dia juga tidak tahu kekuatan api dari semua permata Flame Cloud di seluruh gunung telah dikuras oleh tulang binatang. Dengan satu tangan di sakunya, dengan lembut membelai tulang binatang, Nitian menatap puncak yang bergetar, ekspresi tegas di wajahnya. Hanya dia yang bisa merasakan bahwa setelah kejadian ini, semua permata Flame Cloud di seluruh gunung telah berubah menjadi tidak lebih dari batu biasa dan tidak berguna. "Ayo kembali," kata Nikian, dengan beberapa kata perpisahan untuk Ni Xiang. Dia berbalik dengan Nitian untuk kembali ke kota awan hitam. Tidak lama sebelum dia dan Nitian pergi, bayangan beriak telah menyelinap keluar dari pintu masuk dan menatap ke arahnya dan Nitian untuk sementara waktu sebelum melayang kembali ke gunung di belakang Cloud Soaring Peak. Tidak ada jejak yang tertinggal dari perjalanan. Bab 22, Kebuntuan saat itu malam, dan cahaya matahari terbenam yang kuat menembus kanopi pohon yang mewah untuk menyinari lantai hutan yang berbatu. Nitian dan Nikian sedang dalam perjalanan kembali ke kota awan hitam. Setelah beberapa waktu berlalu, Nitian memecah keheningannya yang panjang dan akhirnya menyuarakan kecurigaan di dalam hatinya. "Bibi, aku merasa, mulai sekarang, aku khawatir klan kita tidak bisa lagi memanen permata Flame Cloud dari tambang itu."
Mendengar kata-katanya, Nikian tiba-tiba berhenti di tempatnya. Menatap Nitian dengan curiga. Dan matanya berangsur-angsur berubah serius dan serius. Apa katamu? Permata Flame Cloud ditambang telah ditambang oleh klan kami selama bertahun-tahun. Menurut prajurit Ki yang mensurvei tambang baru-baru ini, seharusnya beberapa dekade sebelum tambang mengering mengingat kecepatan penambangan kami saat ini. Jadi bagaimana bisa dikeringkan sekarang? Permata Flame Cloud ditambang dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan klan Ni, yang memperdagangkan layanan penambangan mereka untuk perlindungan sekte Cloud Soaring. Setelah klan Ni tidak bisa lagi menambang permata Flame Cloud, itu tidak akan berguna bagi sekte Cloud Soaring. Meskipun dia dan Ni Donghai telah diperlakukan dengan buruk setelah Ni Beichuan menjadi penguasa klan, dia pasti tidak ingin melihat seluruh klan dicampakkan oleh sekte Cloud Soaring. Maafkan saya, Ni Tian menundukkan kepalanya, mengeluarkan tulang binatang, dan berkata, itu semua karena ini. Semua kekuatan api yang dikonsumsi oleh kondensasi setetes darah berasal dari semua permata Flame Cloud ditambang. Butuh semua kekuatan itu untuk memadatkan setetes darah. Aku cukup yakin bahwa semua permata Flame Cloud telah berubah menjadi batu biasa yang tidak dapat menghasilkan sedikit pun kekuatan api. Nikian tersentak kaget. Kondensasi setetes darah menyerap semua kekuatan api permata Flame Cloud. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku tidak tahu, tapi itulah yang terjadi. Nitian tersenyum masam. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Nikian menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika kamu tidak percaya padaku maka lupakan saja, kata Nitian. Tampak kesal. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Hari mulai gelap dan kita harus mencoba kembali ke kota awan hitam sesegera mungkin. Nikian mengamati jalan di depan. Kecelakaan serius telah terjadi di tambang. Aku harus memberitahu kakekmu tentang situasinya sehingga dia siap menerima konsekuensi apapun. Baik, Nitian tidak berbicara lagi. Dengan itu, mereka berhenti berdebat dan melanjutkan perjalanan menuju kota awan hitam. 1/4 jam kemudian, Nikian tiba-tiba membeku. Apa yang salah? Nitian bertanya, bingung. Nikian melihat sekeliling dengan muram, napasnya keluar dengan celana compang camping. Gelombang kekuatan spiritual mengalir keluar dari Nikian. Fluktuasi yang terlalu mencolok untuk diabaikan bahkan oleh Nitian. Berdesir, tiba-tiba, daun-daun pepohonan bergoyang, meski tidak ada angin sepoi-sepoi pun. Nitian, teriaknya. Sampai ke Gunung Cloud Soaring secepat mungkin. Gemerincing, gelang perak yang dia kenakan di lengannya langsung terbang ke arah 2 pohon di depannya, bersinar dengan cahaya spiritual keperakan. MENDERING. MENDERING. Suara dentingan logam kemudian terdengar dari balik pepohonan, disertai tawa aneh. Sebagai tanggapan, wajah Nitian jatuh. Dan dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan erangan teredam, Nikian melihat kembali ke Nitian, matanya berkilauan dengan gentar dan kecemasan. Pergi, desaknya. Suara mendesing. Gelang perak yang dia lempar sekarang berputar kembali ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mereka diikuti oleh 2 pria berpakaian biru. Dengan senyum berminyak terpampang di wajah mereka. Salah satu dari mereka menatap Nitian dengan dingin. Lari, kemana dia bisa lari? Bang, pada saat itu, gelang perak menabrak perisai air yang Nikian telah bentuk beberapa saat yang lalu dengan kekuatan spiritual. Nikian segera terhuyung mundur beberapa langkah. Gelang perak tidak langsung jatuh ke tanah, tapi menempel di dinding air seperti 2 liontin. Dia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil gelang perak satu persatu, wajahnya pucat. Kemudian, dia melihat kedua pria itu dan berkata, "Aku pernah melihat kalian berdua sebelumnya di Black Cloud City." Dia ingat dengan jelas bahwa 2 di depannya adalah di antara orang-orang asing yang terlihat berkeliaran di sekitar klan Ni. Beberapa bulan yang lalu, dia segera menyadari bahwa kemunculan kedua orang ini di sini pasti ada hubungannya dengan pertengkaran dengan Yuan Qiuying di depan paviliun harta karun spiritual. Lagi pula, Anda akan segera mati, kata pria lain sambil menyeringai. Kami tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kami dikirim oleh Nyonya Yuan untuk membunuh Anda. Seperti yang kuharapkan, Nikian menjawab, menggertakkan giginya. Salah satu pria memiliki bekas luka tipis di sudut matanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum aneh saat dia berkata, "Kakak kedua, kamu bunuh anak itu. Adapun wanita ini, aku akan merawatnya."
Kami diperintahkan untuk menyiksanya dengan baik dan baik sebelum membunuhnya. Kita dibayar, kita harus memuaskan Nyonya Yuan. Pria lain menyeringai dengan sadar, lalu mengangguk dan berkata, "Kakak, aku akan bergabung denganmu setelah aku membunuh anak itu." Betapa perhatiannya, hahaha. Mempertimbangkan olok-olok kurang ajar mereka, jelas betapa mereka memandang rendah Nikian dan Nitian. Di mata mereka, mereka sudah mati. Dia masih anak-anak, tolong lepaskan dia, Nikian memohon. Percayalah, kita memiliki banyak harta karun di klan Ni. Aku akan melipat gandakan apa yang ditawarkan Yuan Qiuying. Pertunangan awal membuatnya sangat sadar bahwa kedua pria berbaju biru ini memiliki setidaknya basis budidaya surga kecil tingkat menengah. Serta niat membunuh yang terang-terangan. Jelas, mereka bukan tipe prajurit Qi yang asyik berkultivasi, melainkan pembunuh profesional yang dilahirkan untuk disembelih. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan mereka berdua. Kami telah mendapat manfaat dari anugerah klan Yuan. Dan bersyukur bahwa kami memiliki kesempatan ini untuk membayar mereka kembali. Pria dengan bekas luka di sudut matanya mengusap dagunya dan terkekeh. Ngomong-ngomong, menurutku kamu cukup cantik. Sebaiknya kamu pasrah saja pada takdir. Nikian tahu bahwa dia tidak mungkin bertahan hari itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Nitian, lari!" MENDERING. Mengayunkan tangannya di udara, dia membanting gelang perak satu sama lain, yang menciptakan peluit yang menusuk telinga. Gelang itu kemudian mendesing dengan cepat ke arah kedua pria itu. Mereka mengatakan bahwa klan Ni sedang menurun. Hari ini, saya merasa itu benar. Orang yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya. Saat gelang perak melesat ke arahnya, dia menambahkan, "Kamu adalah putri tertua dari klan Ni dan mantan istri Yun Ziguo. Tetapi alat spiritual yang kamu gunakan secara tak terduga hanya dari kelas dasar." Sambil menyeringai, dia mengangkat perisai prismatik perunggu. Suara mendesing, cahaya kuning kemerahan terpancar dari permukaan perisai, yang dengan cepat dipenuhi dengan pola yang cerah dan rumit. "Pergolakan gravitasi," katanya, mendengus dingin. Selanjutnya, gravitasi di sekitarnya tampak meningkat tajam beberapa kali lipat. Gelang perak jatuh ke tanah karena transformasi gravitasi yang sangat besar. "Kakak kedua, meskipun kami memastikan tidak ada orang yang lewat, kami masih harus menyelesaikannya sesegera mungkin untuk mencegah perkembangan yang tidak terduga." "Baiklah, kakak. Aku akan membunuh bocah ini sekarang." Pria lain tiba-tiba bergegas menuju Nitian. "Nitian, lari!" Nikian berteriak dengan liar. Namun, bahkan saat pria itu mendekat dengan kecepatan kilat, Nitian tetap di tempatnya, matanya menyala dengan api kemarahan. Pria yang berlari ke arah Nitian memasang ekspresi tanpa ampun saat dia dengan mengejek berkata, "Pangkalan kultivasinya hanya pada tingkat keempat pemurnian Qi. Mengingat Mystic Ember Shield milik saudara laki-lakiku memberikan medan gravitasi 5 kali lipat. Itu akan menjadi keajaiban baginya untuk melarikan diri." Tanda seru petik 2. Kata-katanya mendorong Nikian lebih jauh ke dalam keputusasaan, dan membuatnya meraung histeris. "Aku akan memburumu bahkan jika aku menjadi hantu." Suara mendesing, terengah-engah. Nitian dengan cepat memusatkan kekuatan spiritualnya ke kedua kakinya dalam upaya untuk melawan gravitasi yang diperkuat. Sayangnya, tanah di bawah kakinya seolah telah menjadi magnet raksasa, yang tak terhindarkan menariknya ke bawah. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, namun masih gagal melepaskan gravitasi. Kakinya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Rasanya seperti ada batu besar yang membebani mereka. Perasaan putus asa, keengganan, dan frustrasi di dalam dirinya tumbuh semakin kuat ketika pria itu mendekat. Juga pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan tulang binatang di tangannya menjadi panas.